Oke, hari ini kita mau datang lagi ke hadirat Tuhan, tapi sebelum itu kita mau berdoa lebih dulu. Mari kita menyatukan hati kita. Oke. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas kasih-Mu, atas berkat-Mu untuk kami semuanya. Walaupun kami harus online, tapi Engkau tetap mengasihi kami. Sebentar lagi kami mau mulai ibadah kami, kiranya Engkau menolongkan kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin, oke. Sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Sudah siap dong Kak. Oke, mari kita satukan hati kita, mari kita angkat pujian dalamnya hatiku. Cintai Tuhan karena Tuhan adalah kekasih hati kita. Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, kau tebus dosaku.
mencintai Tuhan lebih dalam. Kalaupun kita nggak bisa melihat ya Kak, Tuhan gimana, tapi kita mau selalu berharap sama Tuhan. Seperti lagu ini mengatakan, walau ku tak dapat melihat. Dapat aku miliki
kasih Tuhan, kalau kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, dan sebentar lagi kami mau mendengarkan tentang kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau memakai hamba-Mu yang berbicara, biar firman-Mu boleh menjadi kekuatan, berkat, dan rema bagi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Maranatha Kids. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh kembali bertemu, kita boleh beribadah ya, kita boleh memuji nama Tuhan, dan kita sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, sehat semua ya. Puji Tuhan, Om percaya kita semua dalam kasih ya, kemurahan Tuhan. Kalau kita boleh bertemu kembali ya, sekalipun lewat online ya, lewat YouTube ya, tapi kita percaya bahwa Allah tetap menyertai kita ya. Allah yang luar biasa tetap melindungi kita ya. Ya mungkin kita sudah memasuki bulan Mei sekarang ya. Kita sudah memasuki bulan Mei ya. Mungkin adik-adik anak-anak sudah mulai mempersiapkan untuk ujian mungkin ya. Sebentar lagi akan ujian ya. Kita berdoa bersama nanti untuk Tuhan tolong kita ya. Dalam memberikan hikmat buat kita, dalam sekolah kita, Tuhan memberkati kita ya. Puji Tuhan, kita akan siapkan catatan ya. Adik-adik, anak-anak boleh ngambil catatan, kita siapkan Alkitab kita akan sama-sama belajar akan kebenaran firman pada pagi hari ini ya. Untuk tema firman Tuhan pada pagi hari ini ya, Om kasih judul Kapak Timbul Mengapung ya. Kapak timbul mengapung ya, ini salah satu kisah ya dalam perjanjian lama yang pasti anak-anak ya, adik-adik sudah pernah mendengarkan semuanya ya. Salah satu tokoh ya yang sudah banyak kita kenal yaitu Elisa ya. Ya. Sebelum Om menceritakan kisah kapak ini ya, kapak timbul mengapung ini ya. Kalau adik-adik anak-anak pernah enggak mengalami satu kesulitan ya. Kesulitan, waduh saya enggak bisa matematika Om. Saya kok sulit ya, matematika itu pelajaran yang sulit buat saya Om. Wah, saya nggak bisa hitung-hitungan mungkin ya. Atau mungkin, saya nggak bisa bahasa Inggris mungkin Om. Waduh bahasa asing yang mungkin saya nggak bisa ya. Kok sulit mengingat-ingatnya ya. Tapi ya kita mau belajar dari kisah Elisa ini ya. Apa yang kita mungkin anggap kita mengalami kesulitan, kita menghadapi masalah, saat kita berseru sama Tuhan, ya, saat kita berdoa sama Tuhan, Tuhan pasti memberikan jalan keluar ya. Kita akan lihat sama-sama, kita akan buka Alkitab sama-sama, yuk diambil Alkitabnya masing-masing ya. Kita akan lihat di kitab 2 Raja-Raja, ya. 2 Raja-Raja 6, 2 Raja-Raja 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Om akan bacakan buat kita semua ya. Kapak timbul mengapung. Pada suatu hari, berkatalah rombongan Nabi kepada Elisa, cobalah lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil satu balok dari sana, supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami. Jawab Elisa, pergilah. Lalu berkatalah seorang, silahkan ikutlah dengan hamba-hambamu ini. Ya. Jadi ada salah seorang yang nabi itu yang berkata kepada Elisa, mari Pak Elisa ya, Bapak juga ikut bersama-sama dengan kami ya. Lalu berkatalah seorang, silahkan ikutlah dengan hamba-hambamu ini. Jawabnya, baik aku akan ikut. Ya. Maka ikutlah ia, yaitu Elisa, Nabi Elisa ikut dengan mereka ya. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriaklah ia, wahai Tuanku, itu barang pinjaman. Tetapi berkatalah abdi Allah, kemana jatuhnya? Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana, maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Lalu katanya,
ambillah. Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Ya, puji Tuhan. Nah ini punya gambarnya. Ya, nah ini salah satu murid ya, nabi, salah seorang nabi yang dia adalah salah seorang murid dari Nabi Elisa. Ya, waktu itu Nabi Elisa mengunjungi seperti sekolah ya. Sekolah, kalau sekarang sekolah Alkitab ya. Ya, sekolah Alkitab. Jadi di sana juga waktu itu ya, waktu zamannya Nabi Elisa juga ada sekolah para nabi-nabi, dan kebetulan Nabi Elisa mengunjungi tempat itu ya. Nabi Elisa mengunjungi tempat itu, dan orang-orang di sekitar itu ya, rombongan nabi itu katakan sama Elisa, "Elisa, coba lihat ya, tempat tinggal kami itu sudah terlalu sempit buat kami ya, karena rombongan itu ya, orang-orang yang bersekolah di tempat itu sudah berjumlah banyak, jadi mereka merasa tempat mereka harus dilebarkan ya, mereka harus menambah kamar-kamar ya, menambah ruangan-ruangan ya, mereka harus menambah tempat ya, mereka harus menambah ruangan ya. Jadi mereka harus menyiapkan bahan-bahan ya. Dan salah satu bahan yang mereka butuhkan adalah kayu ya. Kayu yang mereka ambil ya dari hutan ya, mungkin dari hutan mereka harus memotong kayu ya. Kemudian mari ya, kita akan mengambil apa? Kayu-kayu itu ya. Baiklah, kita pergi ke Sungai Yordan dan masing-masing mengambil satu balok ya, supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami ya. Jawab Elisa, "Ya, pergilah ya. Ya, silakan kalian pergi." Ya, tapi ada salah seorang murid yang berkatakan, Nabi Elisa ikutlah bersama-sama dengan kami ya. Kata Nabi Elisa, "Oke, baik. Aku akan ikut bersama dengan kalian." Nah, ini orang-orang sedang menebang pohon ya. Salah seorang dari antara mereka mendesak supaya Elisa ikut dengan mereka ya. Elisa setuju ya. Lalu mereka berangkat bersama-sama. Ya, setelah itu mereka memotong pohon bersama-sama ya. Mereka memotong pohon bersama-sama. Saat mereka memotong pohon, tiba-tiba ada salah seorang nabi ini ya, yang mata kapaknya ini jatuh ke sungai. Wah, jatuh ke sungai ya. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Ya, jatuh ke dalam air. Ya, jatuh ke dalam air, dan kalau kita tahu bahwa ya, mata kapak ini kan terbuat dari besi. Ya, mata kapak ini terbuat dari besi. Saat besi itu jatuh ke dalam air, pasti tenggelam ya, pasti tenggelam dan dia berteriak, "Waduh, tolong Tuanku, itu barang pinjaman. Waduh, bagaimana ini nanti saya harus mengembalikannya ya, saya harus mengembalikan sama yang punya. Saya bingung bagaimana ini, saya harus mengembalikannya," gitu ya. Ya, jatuh. Kemudian Nabi Elisa bertanya, "Di mana jatuhnya? Di mana mata kapak itu jatuh?" Kemudian ya, orang itu tadi mengatakan, "Oh, di sebelah sana Nabi. Ya, di sebelah sana mata kapak itu jatuh." Ya. Tetapi berkatalah Nabi Abdi Allah itu, "Kemana jatuhnya?" Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu. Ya, Nabi Elisa ini memotong sepotong kayu kecil. Sepotong kayu kecil ini dilemparkan ke tempat di mana mata kapak itu tadi jatuh ya. Kapak itu jatuh ya. Mata kapak itu jatuh saat Nabi Elisa melemparkan kayu tersebut. Maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Dengan kuasa yang luar biasa ya. Tuhan menyatakan kuasanya ya lewat Nabi Elisa ini. Jadi mata kapak itu bisa timbul. Loh,
kok ajaib ya, luar biasa ya. Ya kita percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang luar biasa ya. Tuhan kita Tuhan yang heran ya. Mungkin dari pemikiran kita nggak mungkin mata kapak ya, besi itu bisa mengapung ya. Besi itu bisa mengapung ya. Tapi saat Tuhan yang memiliki kuasa itu boleh terjadi ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ya. Ya. Saat ini percaya mungkin banyak di antara kita mungkin banyak mengalami kesulitan. Banyak mengalami yang mungkin ada masalah yang mungkin teman-teman hadapi ya. Mungkin wah saya sebentar lagi sudah kelas 3. Kelas 3 SMP. Saya mau melanjutkan ke sekolah. Mungkin bingung ya. Ya, kesulitan memilih tempat sekolah yang tepat. Atau mungkin saya kelas 6 saya kepingin naik ke SMP, tapi saya masih bingung SMP mana, sekolah mana yang saya harus masuk. Saya juga bingung orang tua saya nggak ada biaya mungkin masuk ke sekolah swasta. Kalau mungkin masuk ke sekolah negeri mungkin orang tua takut akan pergaulan ya. Tapi tetap kita harus percaya Tuhan Allah kita, Tuhan Allah yang mampu menyediakan. Tuhan Allah yang mampu menyatakan mujizatnya ya. Tuhan Allah yang mampu menolong setiap kehidupan kita. Dia Allah yang selalu menolong kehidupan kita. Dia Allah yang selalu menjaga ya. Mungkin saat-saat ini mungkin kita takut ya mengalami kesulitan, mungkin apa yang sepertinya mustahil ya. Mustahil waduh saya ini orang misalkan ya saya ini orang yang tidak pandai Saya ini anak yang kalau di sekolah itu nilainya pas-pasan Tapi sebetulnya saya itu kepengen masuk di sekolah negeri yang favorit ya. Percayalah ya. Tuhan Allah sanggup memberikan jalan keluar. Tuhan Allah sanggup memberikan mujizat buat kita. Saat kita berdoa ya, saat kita berusaha ya. Tuhan Allah itu yang akan memberikan jalan keluar buat kita ya. Puji Tuhan, biarlah lewat kebenaran firman pagi hari ini ya, yang sudah sampaikan ya. Kita jangan pernah takut, kita jangan pernah bimbang ya. Kita harus tetap bersyukur sama Tuhan, kita tetap harus mengandalkan Tuhan. Dia Allah yang selalu memberikan kekuatan buat kita. Ya puji Tuhan, sebentar kita akan membaca satu ayat lagi ya, ayat penutup ya. Ayat mas kita ya, ayat mas ya. Kita akan lihat sama-sama dalam Mazmur ya, kitab Mazmur 50 ayat yang ke-15 ya. Ayat mas kita ya, Mazmur 50 ayat yang ke-15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Ya, puji Tuhan ya. Kita percaya bahwa kita memiliki Allah yang luar biasa ya. Kita memiliki Allah yang selalu memperhatikan kehidupan kita. Saat kita mungkin kesulitan, saat kita mengalami masalah, mungkin kita tidak berani berkata sama orang tua kita. Mungkin kita takut dimarahi sama orang tua kita. Tapi satu hal ya, kita punya sahabat sejati ya, Tuhan Yesus Kristus. Dia Allah yang selalu sanggup menolong kita. Ya, Dia Allah yang selalu sanggup menjaga kita ya. Kita akan sama-sama pujikan pujian ini ya. Yang di rumah boleh berdiri bersama-sama anak-anak. Kita akan sama-sama berdiri, kita akan naikkan pujian ini. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ya, imani, amin. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Percaya, haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu
menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Percaya bahwa Dia Allah yang sanggup menolong kita. Dia Allah yang selalu menjaga kita. Dia Allah yang sanggup mencukupi, bahkan dikatakan mengenyangkan kita, kebutuhan jasmani kita, kebutuhan rohani kita. Dia Allah yang sanggup memelihara sepanjang hidup kita. Haleluya, kita akan pujikan pujian ini sekali lagi dan kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Kita angkat tangan bersama. Haleluya. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu ya Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini kebenaran firman-Mu sudah hamba-Mu sampaikan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, hamba-Mu berdoa bersama Tuhan. Tuhan melawat setiap anak-anak sekolah minggu yang ada. Lawat semua Tuhan dimanapun mereka berada. Di tiap-tiap rumah mereka masing-masing Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan memberkati setiap mereka. Kalau saat ini mereka menghadapi masalah, saat ini mereka menghadapi kesulitan, kami memohon kuasa yang Kau nyatakan buat Elisa, Kau nyatakan juga buat anak-anak-Mu Tuhan pagi hari ini. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tetap sama, dulu, sekarang, sampai selamanya. Tidak pernah berubah Tuhan. Kami klaim janji firman-Mu. Engkau Allah yang mendengar setiap doa kami. Tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong setiap anak-anak-Mu Tuhan. Telinga-Mu tidak kurang tajam untuk mendengar setiap permohonan permintaan tolong dari setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami berdoa pagi hari ini Tuhan, nyatakan mujizat-Mu buat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengimani, kami mau menghidupi Tuhan firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu terus berkarya dalam kehidupan kami. Allah Roh Kudus yang akan memimpin kami, menjagai kami. Allah Roh Kudus yang akan terus mengingatkan kami. Kami memiliki Allah yang luar biasa. Allah Immanuel. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Sehelai rambut kami pun tidak akan jatuh tanpa seizin-Mu Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Kami yakini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih memberkati setiap mereka dalam studi. Masing-masing anak-anak-Mu ini Tuhan. Kalau mereka akan lulus, mereka akan mencari sekolah. Mereka tingkat yang lebih tinggi. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kau berikan sekolah yang terbaik buat mereka. Tuhan memberkati juga orang tua yang ada. Tuhan memberkati dalam pekerjaannya. Oh, dalam bisnisnya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup buka jalan Tuhan. Kalau mereka menghadapi kesulitan ekonomi, Engkau Allah yang mampu mencukupkan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih, kami bersyukur buat pagi yang sudah Engkau berkati ini Tuhan. Kami mau akhiri firman-Mu. Kami mau bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.